Halo Mas Faris. Halo sayang. Kamu sampai video call aku sekangen itu kamu. Iya, aku tuh nggak bisa tidur sebenarnya. Meskipun tadi udah ketemu sama kamu, tapi pengen ngeliat muka kamu, pengen ngeliat senyum kamu, dengar suara kamu. Gombal banget. Nggak gombal, aku beneran. Gimana? Ibu gimana ibu? Masih khawatir nggak sama masalah kamu sama Vera? Ya ibu sekarang udah lebih bisa menerima keputusan anak-anaknya. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi ini kok calon istri aku lemes banget kayaknya. Kenapa ya? Gak apa-apa, cuma udah pengen tidur aja. Ya udah kamu bobo dong. Iya, kamu juga Gi? Ya, aku nanti bobo. Kalau kamu udah bobo, aku matiin video call-nya. Aku mau lihat kamu sampai tidur. Aku tahu, pasti mau ngerjain aku. Nanti kalau aku tidur tahu-tahu aku mangap atau aku ngorok, mau kamu dokumentasiin kan? Emang jahil. Nggak apa-apa, aku nggak peduli. Aku tetap cinta kok sama kamu. Aduh, gombal. Yakin gak Ilfil? Beneran, justru aku mau jadi orang yang pertama saat kamu buka mata sewaktu kamu bangun tidur. Dan orang terakhir begitu kamu menutup mata kamu mau bobo. Aku mau. Kamu kapan siap dilamar? Besok? Kok jadi bahas ini? Nggak apa-apa, emang nggak boleh aku nanya. Iya, kan nggak boleh. Ya kan kita nggak tahu. Kita jalanin, kita menunggu waktu yang paling tepat. Waktu yang paling tepat itu datangnya dari Allah. Iya sih, aku juga percaya, Cak. Waktu yang ditentukan Tuhan itu nggak pernah kecepatan dan nggak pernah terlambat. Selalu tepat. Dan aku akan menunggu waktu yang tepat itu. Dengan senang hati aku. Emma udah nyampe rumah kamu. Emma. Oh, ayo pelan-pelan. Naik, oke. Emma, ayo dong sadar, kita udah nyampe rumah kamu nih. Nanti takut lihat sama Faris. Emma. Udah kamu tenang aja, nggak usah kuburin. Aku tidur sama kamu. Emma, kamu tuh kasihan banget sih. Maaf ya, harusnya aku datang di awal biar bisa temenin kamu. Udah, sini, udah. Bima. Emma. Bima. Vino. Alvina tunggu. Kamu jelasin dulu sama saya. Kenapa Emma sampai minum-minum kayak gitu? Kenapa kamu selalu bawa hal buruk buat Emma? Gak ada yang perlu saya jelasin ke kamu. Harusnya sebagai kakak, kamu yang lebih tahu kondisi adik kamu sendiri. Kenapa kamu selalu membawa hal buruk sama Emma? Gak perlu nuduh saya. Apalagi so peduli sama Emma. Karena kamu sendiri yang membuat Emma jadi seperti itu. Saya? Kenapa saya?
Karena kamu tega udah menuduh adik kamu sendiri yang membunuh Om Dharma. Saya ngelakuin itu karena Emma yang nuduh saya duluan. Ya wajar mungkin, karena dia lihat kamu belain Rosa terus. Dan saya juga lihat kamu nggak ada sedih-sedihnya. Beda banget sama Emma. Dia terluka, dia terpukul banget kehilangan Om Dharma. Atau saya berpikir emang jangan-jangan kamu yang sudah membunuh papa kamu sendiri ya? Siapa sih yang lagi berantem sama Faris? Saya nggak asal nuduh, oke? Karena saya bisa lihat sendiri kok. Kamu biasa-biasa aja. Nggak ada terpukul sama sekali. Saya begini bukan berarti saya nggak kehilangan Papa Dharma. Memang kamu harus lihat saya sedih. Saya sih berharap ya Faris, kamu stop menuduh Emma. Karena saya tahu bagaimana syoknya dia sampai sekarang. Bahkan Emma yang udah repot-repot ngelaporin polisi untuk kasus kematian papa kamu. Jadi menurut saya dia nggak akan tega melakukan itu. Ya. Saya juga berharap bukan Emma yang membunuh Papa. Tapi kamu tahu gimana nekatnya Emma kan? Dan satu yang saya minta sama kamu, jangan ikut urusan keluarga saya. Itu aja. Saya nggak pernah ada niat mau ikut campur. Cuma saya nggak tega aja melihat Emma seperti itu. Harusnya sebagai kakak, kamu bisa melindungi dia. Saya tunjukin sama kamu. Saya akan cari siapa pembunuh Papa sebenarnya, Alvin. Seru banget berantemnya. Harusnya kamu nggak usah repot-repot. Keluar kamar terus turun tadi tangga kalau cuma buat nyindir saya. Nggak, tadi saya juga dengar tuh ya tiba-tiba kamu ngomongin Emma. Saya pikir hubungan kamu sama Emma tuh baik, tapi ternyata Saya sayang sama Emma. Cuman memang kita lagi salah paham aja. salah paham apa? Soal siapa pembunuh papa gitu. Saya salut sih sama omongan kamu tadi. Kamu bakal cari tahu pembunuh papa. Dan saya bakal lakuin hal yang sama. Kalau sampai saya nemuin pembunuh papa, tinggalkan maafin. Apa maksud Radit ngomong kayak gitu? Kenapa juga tatapan dia ke aku kayak gitu ya? Apa dia nuduh aku juga sebagai pembunuh Papa? Pantas aja Emma merasa tertekan. Aku yang baru ngomong aja udah langsung diserang. Bunyi handphone. Handphone siapa ya? Ringtone-nya kayak aku kenal deh. Apa jangan-jangan handphone Emma yang ketinggalan? Kayaknya ini nomor yang kemarin telepon Emma. Ya masuk. Mas Faris sama Mas Radit minta saya bangunin Non Emma. Sekalian ngingetin kalau Non Emma nanti harus nyusul ke kantor. Iya, ya. Ya, Bi. Ya, saya siap-siap sekarang ya. Makasih ya, Bi ya. Iya, Non. Handphone saya mana ya?
bentar. Saya lagi nyari handphone saya, kok nggak ada ya? Biasanya ada di sini, tempat tidur. Sini kok saya bantu di- cari ya. Udah. Ini aneh nih, Bi. Biasanya adanya di nakas, di tas, atau enggak di tempat tidur, tapi nggak ada. Apa jangan-jangan ketinggalan? Soalnya semalam Non Emma pulang udah nggak sadar. Udah cukup, udah kebanyakan minumnya. Oke, sekarang kamu pulang sama aku ya. Nggak mau. Ayo Vino, pulang, kamu Emma. ngapain sih? Datang-datang kamu ganggu aku. Aku nggak ganggu kamu. Cuma aku nggak tenang mikirin kamu. Ayo, kita pulang sekarang. Kamu nggak boleh kayak gini. Ada aku. Alvino. Emma, ayo pulang. Alvino, enggak. Aku mau di sini. Kamu kalau mau pulang aja. Enggak. Nggak usah jadi aku. Naik. Oke. Emma, ayo dong sadar. Kita udah nyampe rumah kamu nih. Nanti takut lihat sama Faris. Emma, Udah, kamu tenang aja. Nggak usah peduli. aku udah sama kamu. Bi, bisa pinjam telepon sebentar nggak, Bi? Boleh Non, silakan.